Ya teman-teman, ada yang menanyakan mana yang lebih baik, lebih kuat, trainer yang berpengalaman panjang atau trainer yang berpendidikan panjang. Kita bilang pendidikan panjang aja ya, oke, bukan tinggi ya, artinya dia belajar terus. Ya teman-teman, tentu plus minusnya ada ya. Lebih baik kita bedah aja, kita bedah, nanti Anda yang menentukan ya. Yang pertama, kalau dilihat dari sumber pengetahuan bahwa trainer yang berpengalaman panjang tentu ilmunya lahir dari lapangan, betul ya. Terbiasa dengan realitas, tekanan, dan masalah nyata. Kemudian tentu trainer pengalaman panjang itu mengajar dari pernah mengalami gitu ya. Sedangkan yang berpendidikan panjang ya, itu ilmunya lahir dari teori, riset, kemudian juga metodologi. Terbiasa dengan kerangka berpikir yang sistematis, mengajar dari pernah mempelajari secara mendalam. Nah, itu bedanya kalau dilihat dari sisi sumber pengetahuan. Bagaimana dengan cara misalnya menyampaikannya, itu perlu kita lihat ya. Nah, orang atau trainer yang berpengalaman panjang itu banyak contoh nyatanya, banyak cerita hidupnya, kemudian bahasanya membumi, kontekstual, mudah kena, peserta tuh mudah kena, mudah tersentuh gitu ya. Karena apa? Ke peserta yang praktisi. Kemudian yang berpendidikan panjang, strukturnya logis, rapi, konsepnya jelas, alurnya itu logis terstruktur gitu ya. Kemudian cocok untuk peserta yang ya akademis, manajerial, itu cocok. Kalau dilihat dari aspek kekuatannya teman-teman, orang yang pengalamannya panjang itu realistis, solutif, kemudian cepat sekali membaca situasi. Sedangkan yang berpendidikan panjang, orangnya analitis, kemudian konseptual, kemudian kuat dalam framework, kuat dalam best practice, itu kalau pendidikan panjang. Keterbatasan umumnya bahwa orang yang pengalamannya panjang kadang itu sulit menjelaskan mengapa secara teoritis. Mengapa? Tapi secara teoritis sulit menjelaskan. Kemudian risikonya terlalu apa ya? Cara saya dulu, kira-kira gitu ya. Cara saya dulu, ini bahayanya kan belum tentu pas ya. Kemudian kurang sistematis, bila tidak berlatih itu kurang sistematis. Sedangkan orang yang berpendidikan panjang, risikonya terlalu ideal, ya, kurang fleksibel terhadap realita lapangan. Kemudian bisa terasa apa? Jauh dari kenyataan, kurang nyambung kira-kira gitu ya. Kalau dia minim praktek. Kemudian bagaimana dampaknya ke peserta? Orang yang pengalamannya panjang itu peserta merasa ini bisa dipakai nih, gitu kira-kira gitu ya. Memberi keberanian untuk bertindak, membuat orang cepat percaya diri. Sedangkan orang yang berpendidikan panjang, pesertanya itu merasa saya paham polanya, saya paham alasannya. Kemudian memberi kejelasan dan struktur yang struktur berpikir yang baik. Bagaimana tentang kredibilitas? Ya, kalau orang yang pengalaman panjang ya teman-teman, kredibilitas emosionalnya itu dia pernah ada di posisi kita. Misalnya sales trainer pernah jadi sales, maka orang-orang sales merasa oh dia pernah jualan, dia udah tahu sakitnya, tahu susahnya, kira-kira gitu ya. Nah, orang yang berpendidikan panjang, kredibilitas intelektualnya yang biasanya langsung masuk. Ini orang menguasai ilmunya nih. Oh, kalau marketing 4P, price, place, product, promotion, secara teori tahu gitu. Oh, kalau membuat promosi AIDA, attention, desire, interest, action. Nah, itu ini orang menguasai ilmunya. Kemudian kalau dari pertanyaan misalnya, mana yang kuat? Trainer yang pengalaman panjang atau yang pendidikannya panjang? Anda tahu jawabnya pasti ya. Bukan memilih salah satu tentunya, tapi kita menggabungkan dua kekuatan itu. Jadi pengalaman tanpa kerangka maka sulit diwariskan, betul ya. Kemudian pendidikan tanpa pengalaman sulit diterapkan. Jadi orang sebaiknya kalau Anda punya pendidikan panjang, segeralah juga mencari pengalaman yang panjang. Anda akan jauh lebih kuat, lebih powerful. Jadi trainer ideal tentunya pernah mengalami,
paham konsep, kemudian mampu menjelaskan apa dan mengapa serta bagaimana. Jadi memang itu dua hal yang harus dipadukan. Makanya kalau orang pendidikan panjang, sekolah yang lumayan tinggi, kemudian mungkin berulang-ulang, di sisi lain mereka juga pernah mengalami dunia kerja, bekerja di perusahaan A, B, C, D, gitu kan. Kemudian trainer itu sudah menjadi trainer, punya jam terbang yang tinggi, sudah ketemu klien A, klien B, klien C, klien perbankan, klien pabrikan, klien misalnya distributor, kemudian kementerian, sudah mengalami perjalanan yang panjang, implementasi dari pendidikan yang panjang,